Halo teman-teman semua, kembali berjumpa lagi dengan saya ya, Antoni Mampe, yang membahas seputaran mesin penetas telur unggas ya. Dan untuk kali ini saya coba membahas penting atau tidaknya menggunakan kipas pada mesin tetas telur. Sebelumnya saya beritahu dulu ya teman-teman ya, fungsinya kipas pada mesin tetas itu untuk mengalirkan panas dan meratakan suhu. Oke, di situ dulu ya. Jadi fungsinya kipas itu untuk mengalirkan panas dan meratakan suhu. Oke, kita lanjut. Jadi apakah perlu satu mesin tetas itu menggunakan kipas? Jawabannya tergantung dari desain mesin tetas yang teman-teman buat ya, atau dari desain mesin tetas itu sendiri ya. Ada mesin tetas model sederhana seperti ini ya, lampu pemanas di atas, hanya satu rak yang berada di tengah, lalu nampan air di bawah. Itu tidak perlu menggunakan kipas. Dan ada juga yang modelnya model bertingkat, satu, dua, tiga, 4 tingkat dan seterusnya. Itu wajib menggunakan kipas. Dan dari model bertingkat ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang pemanasnya di atas, jadi penempatan kipas itu menyemburkan panas ke bawah. Dan ada pemanasnya di samping. Kemungkinan teman-teman pun sering lihat ya, ada mesin tetas dengan pemanasnya berada di samping, samping sini atau di samping sini. Dan di bagian dari samping itu dibuat kipas untuk mengalirkan panas. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, tergantung desainnya ya. Jadi kalau teman-teman membuat desain mesin tetas seperti ini, lampu pemanas berada di atas, raknya di tengah, dan di bawah ini ada nampan air. Kalau boleh, saran saya tidak perlu menggunakan kipas. Untuk meratakan suhu, teman-teman cukup membagi bola lampunya agar suhu yang di dalam ini rata ya. Jadi tidak perlu kipas, dan pastinya efisiensi kipas itu jadi tidak efisien. Dan yang kedua, malah kipas itu akan merusak kinerja dari mesin tetas. Karena boleh teman-teman bayangkan ya, kipas itu akan memfokuskan panasnya. Jika semburannya ke atas, yang terlebih dahulu kena mungkin sisi samping, dan yang tengah kemungkinan akan berkurang panasnya. Dan jika semburannya ke bawah, kebalikannya, yang tengah lebih cepat panas, yang di sisi samping akan kekurangan panas. Jadi kalau untuk mesin tetas kapasitas kecil seperti ini, yang modelnya satu rak saja, pemanas di atas, satu rak dan air, mau selebar manapun, mau sepanjang manapun teman-teman buat, tidak perlu kiranya membuat kipas ya. Kemungkinan di situ teman-teman hanya ventilasinya aja yang dibanyakkan. Mungkin bisa dari samping dan juga dari belakang. Kalau kipas menurut saya tidak perlu ya. Namun jika desainnya mesin tetasnya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, yang di belakang saya ini, saya jauhkan sedikit. Modelnya seperti ini, 2 tingkat. Di model seperti ini, teman-teman wajib menggunakan kipas ya teman-teman ya, untuk perata suhu dan mengalirkan panasnya. Dan usahakan peletakan kipas itu teman-teman desain
sebaik mungkin ya, sesuai dengan fungsinya. Dan di sini untuk mesin tetas ini saya gunakan kipasnya di atas, pemanas di atas, namun mengalirkan panasnya ke bawah. Ke bawah ya teman-teman ya. Sebagai contoh bisa teman-teman lihat. Ini model mesin tetasnya teman-teman ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya, lampu pemanasnya ada dua. Di bagian sini saya kasih kipas ya teman-teman ya. Di atas, di samping lampu pemanas saya kasih kipas untuk mengalirkan panas ke bawah ya. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, di sini ada seperti selah ya teman-teman ya, sekitar 5 cm saya buat ya. Jadi panas itu akan mengalir dari sini dan mengalir ke rak bawah. Ke rak bawah lalu mengalir ke atas. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada juga mesin tetas yang menggunakan pemanas di samping ya teman-teman ya. Dan jika pemanasnya di samping, mereka menggunakan kipas untuk mengaliri ruangan pemanas, ruangan penetasan dengan kipas. Dan pastinya kipas itu akan digunakan di bawah ya, akan mereka buat di bawah. Dan kipas sedot atau kipas tarik itu mereka buat di atas. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Diusahakan setiap penggunaan kipas itu sistemnya sirkulasi ya teman-teman ya, berputar terus menerus. Jangan sampai teman-teman menggunakan kipas itu sistemnya stuck atau diam. Jadi teman-teman membuat peletakan kipas itu hanya ke satu arah, tidak ada panas masuk dan hanya ada panas keluar saja. Jangan seperti itu ya teman-teman ya. Seperti ini, panasnya dari atas disemburkan ke bawah, dan panas yang dari bawah ini naik ke atas lagi, disedot kembali dan dialirkan kembali, seperti itu. Dan yang di samping juga, pemanas yang di samping juga, mereka letakkan pemanas di samping, lalu disemburkan panasnya dari bawah, mengalir semua ke atas. Setelah mengalir ke atas, di atas mereka letakkan kipas untuk menyedot panas itu kembali. Jadi panas itu kembali lagi ke pemanas, diturunkan, kembali lagi ke bawah, naik, lalu ditarik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan peletakan kipas itu sistemnya sirkulasi untuk kapasitas-kapasitas yang bisa terbilang menengah ke atas lah, wajib menggunakan kipas. Tapi kalau contohnya teman-teman hanya membuat yang seperti ini, yang sederhana, teman-teman tidak perlu menggunakan kipas, karena satu, kurang dalam efisiensinya, dan yang kedua malah jadi boros. Teman-teman membuat mesin tetas harusnya dengan efisiensi yang bagus, dengan biaya yang minim. Ini teman-teman buat dengan penambahan kipas, teman-teman sudah mengeluarkan biaya untuk kipas, mengeluarkan biaya untuk adaptor. Jadi kalau mesin tetas seperti ini, saran saya nggak perlu ya teman-teman ya, nggak perlu digunakan kipas, hanya gunakan pemanas di atas, rak di tengah, air di bawah. Untuk meratakan suhu, teman-teman hanya membagi bola lampu aja. Jadi sebisa mungkin teman-teman ratakan untuk penempatan bola lampu saja,
saya pastikan suhunya sudah merata. Jadi itu saja ya teman-teman ya dari saya ya. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa teman-teman, dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan silahkan komen jika ada pertanyaan. Secepat mungkin pasti saya akan jawab ya. Oke, sekian saja dari saya ya. Terima kasih sebelumnya.